Kalau nggak salah kalau nggak salah kita tuh pulang Sabtu malam. Nah sebelum kita pulang kita tuh ke Malioboro lagi guys, terus ke Gelato juga. Kita tuh kayak ke Jogja selama 3 hari, makan gelato sama ke Malioboro tuh 3 kali. Belum penutupan, di sini saya bakal mempromosikan kalau kalian ke Jogja, kalian saya tempatnya saya tuh lupa. Di situ tuh ke Burung Satu guys, ke Burung Satu itu tempat makannya enak banget, meskipun ayam geprek tapi enak banget. Jadi ayam tuh ayam geprek, kalau misalnya di sini kan ayam geprek utuh bisa kasih sambal kan, tapi kok di Jogja tuh kayak ayamnya tuh digeprek-geprek gini, kayak dia bener-bener ayam geprek dihancurin terus sama sambalnya bener-bener enak banget. Kita kayak 2 atau 3 kali gitu makan pagi di situ. Kayak sarapannya di situ kan sebenarnya nggak boleh ya kalau masih pagi makan sambal, tapi kita makan di situ bener-bener enak banget. Makanya rekomendasiin banget buat kalian yang kalau mau ke Jogja. Itu juga rekomendasi banget kalian kalau ke Jogja harus ke Pantai Jungok ya guys. Pesan moralnya itu jangan pernah ngebohongin orang tua ya guys. Nanti kayak gitu kayak tadi ditelepon orang tua, untungnya orang tua tuh tengah-tengah tuh nggak nyamperin ke rumah kakak kan. Jadi pokoknya sampai jangan pernah bohongin orang tua, terus jawab sejujur-jujurnya kayak mau ke Jogja gitu-gitu. Soalnya kalau misalnya jujur, kalau saya ngomong ke bapak saya mau ke Jogja, saya nggak bakal dibolehin guys, apalagi cuma berdua doang tuh nggak boleh, harus sama orang tua gitu kan. Tapi sebenarnya kakak saya tuh emang lebih tua kan, tapi emang tetap nggak boleh. Terus pokoknya harus sama orang tua juga. Pokoknya kalau kalian tuh harus izin sama orang tua, nggak boleh bohong. Terus kalau misalnya mau kemana-mana izin aja kayak sejujur-jujurnya, jangan ikuti saya. Terus sama kalau misalkan bolos sekolah jangan bolos, pokoknya nggak boleh bolos ya, ini sekali doang. Tapi emang di kelas 9 tuh saya cuma sekali doang, cuma itu doang. Oke, next lanjut guys. Waktu di Burung itu kita tuh prasmanan, jadi itu kita nggak kan kalau di Bogor mah ya, kan saya di Bogor. Nah kalau di Bogor tuh kan kalau kita beli makanan kayak ayam geprek itu kan diambil ya. Nah kalau di Burung Satu tuh kita bebas prasmanan, mau kayak nambah 2 kali, 3 kali tuh tetap boleh gitu. Kayak tempatnya tuh di pinggir jalan gitu guys, pinggir jalan kayak warteg gitu, tapi kayak enak banget. Nah dia tuh sebenarnya saya nggak suka ayam ya, kayak berbau daging, tapi tuh karena ayamnya bersih enak banget, itu kayak enak, kayak saya jadi suka ayam. Tapi cuma ayam itu aja sih, saya enggak. Rekomendasiin banget harus makan ke Burung Satu. Kalian harus ke Burung nomor 1 itu saya rekomendasiin banget buat makan siang, jam makan pagi, tapi nggak pasti makan pagi juga. Nasi kedua, saya bakal cerita tentang mata saya yang kena lem. Jadi, waktu itu saya kelas 8, nah itu ada kerajinan tangan. Nah, saya tuh kerajinan tangannya tuh belum selesai, makanya saya bawa lem sama kerajinan saya buat desain di sekolah. Nah, di situ kan saya pakai lem Korea. Kalau di sini sih bilangnya lem Korea ya, karena orang tua saya bilang lem Korea. Nggak tahu namanya apa, kalau saya bilangnya lem Korea. Lo bener-bener lengket banget kan, kalau tengah-tengah kena tangan aja tuh udah kayak lengket banget, apalagi kena mata gitu kan. Jadi, di situ tuh saya tuh sama teman saya kan juga berdua ya. Nah di situ tuh saya tuh ngebantuin teman saya juga ngebantu saya. Tuh saya di situ tuh saya tuh bagi buka kacamata. Lagi buka karena di situ tuh kalau misalnya saya pusing, dia kan kata tukang optiknya kan kalau misalkan yang pusing pakai kacamata harus dibuka kan. Lagi saya pusing, saya buka kacamata saya tuh saya kayak nggak gituin kerajinan tangannya itu. Lemnya itu jatuh ke meja kan, otomatis lengket gitu ya. Terus saya tuh berinisiatif buat mengambil tisu. Nah kayak saya tuh mengambil tisu tuh kayak bisa gitu, nyata nggak bisa. Terus saya lapin pakai tisu, nyata tisunya tuh ikut lengket sama si lem itu di meja. Dibantu sama teman saya kan, dan teman saya tuh kena lem gitu guys di sininya. Terus pas saya lagi ngelapin meja itu, kalau saya teman saya tuh kayak gituin lemnya terus masuk ke mata saya. Di situ kayak bener-bener kayak tiba-tiba masuk gitu. Terus saya tiba-tiba mata saya nih pasti kayak gini. Awalnya sih nggak bener-bener nggak merah gitu, awalnya nggak merah, tapi lama kelamaan merah guys, merah kayak sakit mata gitu, terus perih, terus keluar air mata terus. Di situ saya buta, kenapa gitu aku buta ya, nggak bisa. Terus habis saya bilang ke ketua kelas gitu kan, saya dibantu sama ketua kelas saya buat dia berinisiatif buat nyediain kamar mandi terus diginiin, jadi kayak air terus digini-gini guys, gini-gini. Tapi tetap aja masih ada kayak udah nggak lengket, udah nggak gini, udah nggak gini, udah kebuka, cuman di atas ini tuh kayak ada titik lemnya gitu, katanya nggak sih, di titik lemnya gitu. Pokoknya di atas sini kayak ada titik gitu loh di depan mata, jadi kayak keganggu gitu. Terus ada teman saya kan ini ya PME apa sih namanya, yang UKS itu PML. Nah terus saya PML, terus saya cerita ke dia, terus di situ teman saya kasihan sama saya. Terus akhirnya pas di jam 12 saya masuk ke kelas, teman saya tuh panggil saya di kelas, Kevin ayo UKS dulu, coba pakai tetes mata. Jadi kayak saya tuh pakai tetes mata 3 kali di UKS.
Tapi tetap aja sama aja guys, sama aja kayak matanya bisa udah kebuka kayak gini, cuma di tengah-tengah tuh masih ada kayak titik gitu loh, titik kayak lemnya gitu, terus tetap masih merah. Merah tuh sampai sini, enggak semuanya merah sih, cuma di sini sini aja. Terus saya nelfon kakak saya di situ. Nah saya tuh diizinin pulang karena aku pulang 2:30 ya kalau di SMP. Saya tuh ngabarin kakak saya jam 12, kata kakak saya pulang aja, tapi saya nggak mau, saya harus ngikutin pelajaran gitu kan. Terus saya sampai rumah tuh saya sakit mata guys, sakit mata, saya nangis benar-benar kayak air matanya tuh turun sendiri, padahal saya tuh nggak nangis, cuma kayak air matanya turun sendiri. Yang di sebelah kanan apa kiri ya, kiri kalau salah, sebelah sini, sebelah sini. Terus saya tuh emang nggak berani bilang ke bapak saya kalau saya tuh kena lem guys, karena kalau saya bilang ke bapak saya bakal dimarahin gitu. Terus saya takut, saya bilang kakak saya kalau saya tuh sampai rumah terus tapi matanya masih merah banget. Kata kakak saya, ayo cepet bawa ke dokter. Tapi saya bilang gini, nggak mau, nggak berani ngomong ke bapaknya gitu kan. Terus kakak saya bilang udah nanti kakak yang bilang ke bapak. Akhirnya bapak saya tuh tahu guys akhirnya. Terus habis itu bapak saya tetap ngasih saya ini lagi, tetes mata lagi 3 kali, tetap gak bisa, tetap masih ada kayak lemnya gini, masih ada lemnya di tengah-tengah. Terus di jam 7 malam Isya saya ke dokter. Terus ke dokter, saya dicek di situ, terus dokternya sempat bilang kayak gini, kenapa nggak dibawa waktu pas kena langsung dibawa situ. Terus saya bilang kalau saya tuh lagi sekolah di situ. Terus kata dokternya di sini guys, di atas situ ada lemnya gitu, kata sih, tapi udah nggak apa-apa. Terus kita tuh dikasih tetes mata lagi, tapi beda sama yang ada di apotik. Kalau dia warna hijau ya, kalau ini warna oranye kalau nggak salah. Terus saya tuh tiap hari rutinitas saya tetes 3 kali, kayak 1 2 3 1 2 3 kayak gitu. Terus ujung-ujungnya lama-lamaan yang ada bulutan di sini hilang, yang ada titik di sini. Jadi kata itu lemnya tuh masuk ke dalam sini nih guys, ke dalam sini. Tapi untungnya kata dokternya, untungnya nggak buta, soalnya ada di mana anak kecil tuh saya nggak di media sosial, dia tuh kena lem terus katanya bener-bener buta, bener-bener nggak bisa. Makanya sih saya takut banget, takut buta kan sebelah kirinya, takutnya satu begini. Tapi alhamdulillah jadi nggak, pokoknya alhamdulillah jadinya matanya tuh sehat lagi. Di situ tuh langsung guru-guru pada tahu kalau saya tuh matanya kena itu. Terus guru tuh ngomong bilang, kan kamu pakai kacamata, kenapa kamu bisa kena gitu, kayak gitu. Terus guru juga bantuin saya buat cuci mata, tapi tetap aja nggak bisa. Terus akhirnya dari situ alhamdulillah bisa lagi, balik lagi. Terus pakai intinya pesan moralnya, kalian kalau lakuin apa-apa harus hati-hati ya guys. Terus kalau misalnya kayak tulisan jauhi dari mata, jauhin gitu, jangan deketin. Terus juga kalau dibantuin temen tuh harus hati-hati gitu. Oke, next kita ketiga, pemilihan lagu untuk mama. Apa yang ku berikan untuk mama, untuk mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Nah ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama, hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Apa yang ku berikan untuk mama, untuk mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari
Namun dengarlah hatiku berkata, sungguh ku sayang padamu mama. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Hanya sebuah